Kita kaget aku. Memang suka gini teman-teman, saking excited ya. Mau jawab pertanyaannya teman-teman. Iya. Kalau kemarin kita sudah bahas soal kemarin itu episode lalu ya berarti ya. Kalau belum nonton ya udahlah, coba kemana aja lu. Cek gitu. Dan kemarin kita bahas soal TikTok. Nah, sekarang kita masih seputar remaja ya, masih seputar remaja. Kita mau bahas soal pertanyaan tentang games tentang games. Oke, apa pertanyaannya? Pertanyaannya dari Sri. Oke. Bagaimana cara anak remaja mampu membagi waktunya dengan lingkungan yang modern, terutama pada permainan games untuk kalangan masa kini? Ini kok baik kita panggil anak remaja yang bisa menjawab pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini sebaiknya tidak ditujukan kepada kita yang sudah tidak lagi remaja, atau mungkin kita dianggap masih remaja ya. Terima kasih Sri untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami. Tapi memang kalau bicara soal anak remaja mungkin kita masih bisa membayangkan saja dulu kita bangunnya gimana. Betul. Karena dulu kita hidup di zaman modern juga kok. Zaman modern juga. Ini kan postmodernism. Yes. Postmodernism. Iya kan? Iya, kayaknya sih gitu. Tapi pada saat ini mungkin pertanyaannya maksudnya bagaimana menurut kita betul. Untuk kemudian membuat anak remaja itu bisa membagi waktu gitu kali ya. Iya. Terkait dengan permainan games ya. Khususnya permainan games ini. Agak susah menurutku jawab ini. Kenapa? Karena kalau mereka bilang, loh dari games bisa menghasilkan uang. Iya. Ya ngapain kita bagi waktu? Iya. Dengan kehidupan nyata kan gitu. Iya. Betul. Misalnya gitu jawabannya. Karena kalau dulu jangan main games, nggak ada guna gini. Sekarang Tetris. Sekarang orang hidup jangan bilang lu. Mario Bros. Ice Climber, Mario Bros, Battle City. Ya ampun. Donkey Kong, Nintendo banget ya. Belum ada PlayStation. Ya ampun, aku pengen main itu lagi. Ya, masih ada kok. Kalau Usi mau. Tapi intinya kalau dulu kita dibilang kalau main games, nge-games itu buang-buang waktu. Kalau sekarang ketika mereka create satu games baru, mereka bisa dapat untung dari situ juga. Bahkan gamers itu sudah jadi cita-cita. Untuk anak-anak sekarang, remaja sekarang, atau anak-anak bahkan ada sekolahnya loh kalau nggak salah. Iya. Ada sekolah gamers. Dan karenanya ada kursinya juga. Tolong ya teman-teman. Aku nyari kursi. Ada kursinya, ada hasilnya juga. Belum ya. Ampun itu enak banget kok duduk di situ. Masa ya? Iya, tapi ya sebanding lah ya, hanya orang-orang ini bicara soal kapitalisme, hanya orang-orang yang punya mobil, modal yang punya itu. Ya, orang punya mobil otomatis punya modal. Tapi nggak juga sih. Tapi ya itulah intinya. Tapi kembali ke pertanyaan Usi, mungkin kita jawab dengan pemahaman kita yang sekarang kali ya. Soal bagaimana kemudian mereka bisa manage waktu aja. Menurut Usi gimana? Kalau aku sih, ini aku nggak tahu ya apakah menjawab atau enggak ya. Tapi kebetulan kemarin waktu itu aku tinggal sama ponakanku. Kan dia usia remaja dan dia sangat suka main games gitu ya. Nge-games. Main games gitu ya. Nah, aku nggak ngerti ya apakah ini cara untuk mereka juga gitu. Tapi ya tadi kalau bicara tentang mesti ada fungsi kontrol ya, aku justru menggunakan itu untuk mengajarkan mereka ponakanku itu tentang membagi waktu. Jadi walaupun itu kesannya sepele ataupun mungkin ribet ya, karena kita kayak bikin kayak kontrak gitu loh. Kayak iya. Gini. Begini. Makanya ini kan sudut pandang kita yang besar ya. Jadi memang tapi sepenuhnya itu jatuhnya aku suruh dia yang bikin. Kontraknya. Nah, kontraknya dia yang bikin. Nanti tinggal aku cek, ini kelebihan nih jamnya nih. Nah, jadi harus dikurangi segala macam sampai jam makan itu. Karena apa? Karena bahayanya kalau nge-games itu udah menjadi pola hidup, lebih banyak waktu tinggal dia nggak sadar, mungkin penyakit sudah siap menyerang, bahkan banyak waktu terbuang, cara berpikir juga untuk mengikuti pelajaran juga akan sulit gitu ya. Karena kalau games itu udah betul-betul menjadi hal yang penting dalam diri dia, dan itu susah sekali untuk bisa membuat
mereka itu bisa membagi waktu, benar Mam? Iya benar. Dan itu justru memang kelihatan setidaknya ya dengan mereka bagi waktu itu. Kalau aku ya itu benar-benar sesuatu yang efektif gitu. Karena ketika mereka melanggar, nah ya mungkin ini pengaruh budaya orang-orang tua ya baik dulu maupun sekarang ya. Jadi kalau mereka melanggar ya mereka tulis sendiri sanksinya apa. Gitu ya. Jadi sanksinya apa? Artinya gini, kadang-kadang mereka juga kasarnya perlu dibantu ya untuk memikirkan bahwa di dalam hidupmu itu nggak bicara soal games doang. Di dalam hidupmu tuh ada yang bicara kesehatanmu, bicara makananmu dan lain sebagainya. Dan yang pastinya supaya jangan sampai waktu terbuang tapi nggak ada ilmu yang masuk gitu loh. Ya kalau mereka memang mengikuti, memang salah satu yang membuat mereka ngerti bahasa Inggris dan sebagainya kayaknya games ya. Salah satunya mulai mereka terbiasa gitu ya. Karena ketemu dengan orang-orang luar juga gitu ya. Tapi ya hal itu tuh baik. Editor kita gitu soalnya. Tapi harus editor kita gitu ya. Games terus tapi nggak tahu yang soal bahasa Inggris nggak tahu. Ya. Nanti dilihat sama itu dulu. Tolong ya untuk yang jadi pendamping editor kami. Kayak gitu. Jadi ya pada akhirnya setidaknya ya efeknya dia bisa dapat waktu tidur yang baik. Kalau aku gitu, dia dapat waktu tidur yang baik. Ini versi kita ya. Dia dapat waktu tidur yang baik, dia dapat makan yang baik gitu ya. Karena kalau nggak tidur juga ada masalah psikologi nanti tuh. Betul. Jadi kita bahas itu lagi. Banyak betul PR ya. Lanjut. Dan itu yang aku jaga gitu ya. Ya puji Tuhan sepanjang kita melakukan ya tetap yang namanya berontak tetap ada dong. Ya namanya remaja. Kita mau kendali ini ya, jangan sampai bablas gitu ya. Hal-hal seperti itu ada gitu. Tapi itu pada akhirnya kadang-kadang ya gitu ya. Pas udah di ujung baru dia gini, oh ternyata memang ini ya. Ada gunanya ya. Dan ya puji Tuhan sepanjang ponakanku itu sama aku dan kita belajar ya. Aku juga belajar. Karena Bung juga bilang, ya anggap aja nih latihannya kamu nanti kalau anakmu sudah remaja, kalau udah pemanasan nih dari sekarang. Karena memang nggak gampang. Iya, Bung juga bilang gitu. Kalau anak kita sudah remaja. Tolong Bung, cari memang itu. Bung tolong ya. Katanya mau 3 yang diseleksi, mana satu aja belum. Nah kayak begitu. Jadi dan ya bersyukur sepanjang 1 tahun lebih bareng-bareng ya kasarnya tuh bukan mau ini tapi bersyukur kesehatan masih terjaga. Iya, oke. Kalau aku agak beda sedikit nih. Tapi aku sepakat di bagaimana mereka harus manage waktu. Iya, manage waktu. Tapi waktu yang bagaimana itu tergantung juga. Jadi maksudku gini, jangan sampai kita juga pada akhirnya ngomong soal games dari sudut pandang kita yang jauh dari kehidupan mereka sekarang. Seperti yang kita ngobrol tadi di awal ya usia. Bahwa games itu juga sesuatu yang tidak melulu tidak bermanfaat. Karena dia punya, ya itu ada kuliahnya, ada juga program. Jadi sebenarnya ada games yang dibuat untuk edukasi, lalu kemudian untuk, ya ada banyak hal ya, ada banyak tujuan. Pasti sesuatu yang dibuat itu tidak serta-merta tanpa tujuan dan alasan. Tidak semua negatif. Semua negatif. Dan karenanya dalam persoalan yang demikian menurutku, berarti kita harus lihat dulu nih games model apa atau mereka sebagai gamers yang bagaimana. Kalau memang mereka serius, maka arahkan aja minat mereka. Maka kemudian, ya kan kurikulum kita kan gitu ya, semua perlu dipelajari dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat dunia sekarang ini, ada hal-hal tertentu yang ada orang yang memang mau expert di bidangnya. Termasuk juga mungkin di games. Beda dengan anak-anak yang punya cita-cita mau jadi gamers atau YouTuber cuman karena uang dan angka-angka yang mereka peroleh semata tanpa kemampuan. Ya itu beda lagi. Tapi kemudian kalau misalnya kita bicara soal dia mampu, ada fasilitas untuk menunjang dia, itu ya udah nggak apa-apa, go ahead gitu. Tapi kemudian ketika dia nggak mampu, lalu kemudian memang digunain hanya untuk kesenangan tidak dengan tujuan apapun, ya itu yang kita harus perlu arahkan. Bahwa hidup di dunia ini harus realistis juga, tetap harus ada sesuatu. Memang kadang-kadang nggak semua orang harus punya sesuatu yang dia ahli banget. Ada orang yang ini bisa tapi nggak ahli.
Tapi tetap dia harus punya sesuatu yang mau digapai, mau dicapai, supaya kemudian itu menjadi modal sosialnya ketika dia hadir di dunia sosial. Kalau dia ditunjang, dia gamers, lalu kemudian dia ditunjang dengan fasilitas dari orang tua misalnya, kalau itu tidak diarahkan dengan sebaik-baiknya, ya habis. Orang tua nggak ada, anaknya nggak bisa jadi apa-apa. Tapi kalau misalnya dia diarahkan dengan baik, maka kemudian dia bisa juga dituntun jadi anak yang menjadi sesuatu nantinya, remaja yang kemudian bermanfaat juga lewat gamersnya. Kita sekarang kan kayak mau khotbah di media online juga kan gitu, butuh games. Ya buntut-buntutnya puisis kan gitu ya. Itu kan juga sebenarnya ternyata kalau nggak kreatif orang bikin itu jadi media, ya kita nggak dapat sesuatu yang baik. Jadi maksudku gini, apa yang mesti bilang tadi benar. Bahwa fungsi kontrol penting, media, cara orang memediasi percakapan. Kalau Kak Irma tadi dengan sistem kontrak itu juga baik. Lalu kemudian yang menarik tadi teman-teman kan Kak Irma bilang kontraknya anaknya yang menentukan, sehingga dia tahu persis bahwa hukuman itu tidak datang dari orang yang lebih tua dari dia, tapi justru yang dia mau sepakati begitu ya. Tapi kemudian menurutku kita juga harus adil dalam pemahaman terkait dengan games itu. Jadi bagaimana cara anak remaja mampu membagi waktunya, ya kemudian dipilah-pilih juga. Kalau memang dia mampunya di situ, nggak usah paksa dia nantinya di kuliah kedokteran misalnya gitu. Kalau dia memang mampunya di sana, ya mending diarahkan ke sana minatnya. Entah kuliah IT itu nanti Iya gitu, atau memang yang untuk game secara khusus gitu. Iya, memang mahal, tapi kan kalau memang ada sudah makin banyak orang gitu ya memainstreamkan hal tersebut, bisa jadi ada beasiswa ke sana. Dan banyak sekolah yang bisa memfasilitasi. Betul. Yang penting kan bicara soal percaya, kalau kita mau mereka juga mengatur waktu, kita juga harus paham dunia mereka juga kan gitu. Tapi yang pasti membagi waktu tidur itu juga penting. Jadi biar sehat, biar kuat, lalu kemudian dia bisa menata hidupnya ke depan. Jadi maksudnya gini, kalau memang mau dia atur waktu, kasih tahu plus minusnya dari games itu. Duduk sama-sama lalu tanya minatnya, supaya kemudian kita nggak sebelah dan cepat juga, cepat menghakimi, cepat menyimpulkan versinya kita. Gitu kali ya. Iya, karena memang yang menarik adalah zaman dulu kan kita masih bisa pause ya mainan kita. Kalau yang sekarang itu pause. Iya, pause. Kalau yang sekarang itu dia mesti satu babak lagi dan itu bisa berjadi. Editor kita gitu sih. Dia harus sampai selesai gitu ya. Ampun, siapa sih editor kita? Nah, gitu. Yang ganteng itu. Yang lagi di depan kita. Oke, gitu ya. Sri ya. Semoga menjawab pertanyaannya lah ya. Betul. Semoga juga menjadi jawaban untuk mungkin orang tua yang lain ataupun remaja yang bergumul dengan waktunya mereka ya, untuk mereka bisa bagi dengan baik. Jadi ya gak cepat-cepat kamu ini game saja sakit hati juga anaknya. Karena yang bisa jadi pertikaian dalam keluarga itu nggak bisa di pause. Dan itu harus udah disuruh bergerak, nggak akan bergerak. Jadi harus cari tahu dulu mengapa suka, bagaimana kemudian kesepakatannya, lalu gadget yang diberikan itu dimanfaatkan untuk apa aja, lalu kalau memang suka di situ harus diseriusin, supaya kemudian nggak cuma sekadar hiburan doang, karena hidup kan nggak cuma hiburan ya, ada banyak hal yang harus kita kerjakan, kita nggak cuma hidup tidak semudah ini kawan. Ada banyak hal yang harus dikerjakan supaya kita bisa hiburan dan liburan. Gitu ya. Liburan. Oke deh. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya.